sudah berlalu. Nah, sebelum kita mulai ibadah minggu ini, yuk sama-sama kita berdoa. Mari kita tutup mata, lipat tangannya, dan siapkan hati kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah minggu ini. Tuhan, sebentar kami memulai ibadah kami, kiranya Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir setiap ibadah kami hari ini. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Nah, siapa nih yang satu minggu ini merasa terberkati? Kira-kira Cici berberkati ya satu minggu? Puji Tuhan. Wah, bagus kalau kayak gitu. Yuk kita nyanyikan satu lagu Hujan Berkat. Masih tetap semangat, Antusias. masih tetap antusias. Semangat. Nah, jangan lupa ya adik-adik untuk kirimkan Foto kalian saat ibadah online, juga video ayat hafalannya. Kalian dapat mengirimkan foto kalian dan juga video ayat hafalannya di nomor WA Super Kids di bawah ini. tetap semangat kan Ci? Masih tetap semangat. Nah, kalau masih semangat, sekarang tiba saatnya buat kita dengar firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita, mau bersikap yang terbaik. Kita mau datang sama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya.
firman-Mu. Suci dan kuduskan hati kami dan pikiran kami Tuhan, agar dapat menerima firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, praise the Lord. Pada kesempatan hari ini, Kak Juan mau sharing firman Tuhan. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak Kak Juan mau sharing tentang apa? Nah, jadi Kak Juan mau sharing tentang kisah dari Yusuf yang terambil di dalam kitab Kejadian 39 sampai yang ke-50. Mungkin adik-adik yang ada di rumah sudah banyak yang tahu tentang kisah cerita dari Yusuf. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, Kak Juan mau sedikit sharing atau mau berbagi poin-poin penting yang bisa kita pelajari di dalam kehidupan sehari-hari dari kisah Yusuf. Kiranya lewat sharing yang akan Kak Juan sampaikan bisa menjadi berkat bagi kehidupan adik-adik dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke adik-adik, kita mau sama-sama saksikan video berikut ini. Punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya. Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja kami? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar dapat semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. "Anakku sudah mati," ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar. Yusuf melayani Potifar dengan baik. Istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa terhadap Tuhan. Yusuf menolak. Jadi istri Potifar memfitnahnya. Potifar mempercayai istrinya dan Yusuf dipenjara. Di penjara, Yusuf berjumpa 2 orang hamba Firaun. Mereka bermimpi dan Tuhan menunjukkan maknanya masing-masing kepada Yusuf. Penjelasan Yusuf menjadi kenyataan. Juru minuman Firaun dibebaskan, namun juru rotinya dihukum gantung sampai mati. 2 tahun kemudian, Firaun mendapat 2 mimpi yang amat meresahkan. Juru minuman itu ingat semua bantuan Yusuf dan bercerita kepada Firaun.
Firaun pun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpi-mimpinya. Tuhan menunjukkan arti mimpi Firaun kepada Yusuf. Selama 7 tahun, makanan akan berlimpah ruah, kata Yusuf. Jadi simpanlah makanan, sebab sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan hebat. Firaun amat kagum akan hikmat Yusuf. Maka diangkatlah Yusuf menjadi pimpinan tertinggi urusan penyimpanan makanan. Selain Firaun, tidak ada orang di Mesir yang lebih berkuasa daripada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka sujud kepada Yusuf, namun tidak mengenali dia. Saat Yusuf melihat mereka sudah berubah, Yusuf memberitahu mereka siapa dia sebenarnya. Saudara-saudaranya ketakutan. Kalian ingin mencelakakan aku, kata Yusuf. Tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita. Mari, bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan. Nah, adik-adik, gimana? Tadi kan kita sudah nonton sama-sama tentang video dari kisah Yusuf itu sendiri. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik merasa terberkati nggak lewat video yang sudah disaksikan? Nah, pada kesempatan hari ini, Kak Juan mau sharingkan beberapa hal penting mengenai dari keteladanan Yusuf. Yusuf itu adalah seorang anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Yusuf itu benar-benar sangat diberkatilah kehidupannya, di mana kedua orang tuanya merawatnya dan membesarkannya untuk menjadi alatnya Tuhan. Tetapi pada satu ketika Yusuf itu merasa dibenci oleh saudara-saudaranya, di mana Yusuf itu sangat disayangi oleh ayahnya Yakub, dan saudara-saudaranya tuh berpikir bahwa kenapa ya Yusuf itu sangat disayangi oleh ayahnya Yakub. Nah, oleh sebab itu nih adik-adik, kita mau sama-sama belajar dari beberapa hal penting ini. Kak Juan mau bagikan ada 3 poin penting yang bisa kita pelajari dari kisah Yusuf. Yang pertama adalah Yusuf adalah tipe orang yang setia dan bertanggung jawab. Meskipun Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, Yusuf itu tetap melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Yusuf pun tidak merasa ragu dan bimbang akan dibenci oleh saudara-saudaranya maupun orang lain. Dia tetap melakukan apa yang menjadi kewajibannya dan kehendaknya. Oleh sebab itu, Yusuf akan tetap selalu setia dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian, hal yang kedua adalah Yusuf memiliki kasih dan pengampunan. Meskipun Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya maupun orang lain, Yusuf mau menunjukkan sifat dan kasihnya kepada saudara-saudaranya maupun orang lain, bahwa dirinya itu adalah orang yang mengampuni orang lain. Berarti bahwa Yusuf itu tidak merasa dendam terhadap saudara-saudaranya maupun kepada orang lain. Oleh sebab itu, Yusuf patut dijadikan contoh bagi kehidupan kita, bahwa Yusuf adalah orang yang memiliki kasih dan pengampunan kepada orang lain maupun saudara-saudaranya. Kemudian hal yang ketiga adik-adik yang bisa kita petik dari kisah Yusuf adalah Yusuf adalah seorang yang takut dan menaati perintah Tuhan. Pada saat Yusuf dijual oleh orang Midian, Yusuf itu merasa bahwa hidupnya akan dalam tekanan, dalam hal apapun lah yang menjadi kesulitannya dia. Tetapi Yusuf tetap terus berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, bahwa Yusuf akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Yusuf tetap terus mengikuti perintah Tuhan, dia terus tetap taat dan dia takut akan Tuhan. Dan pada sampai akhirnya Yusuf memiliki mimpi, di mana Yusuf akan memimpin sebuah bangsa, di mana Yusuf dipercayakan oleh Tuhan itu sendiri, dan pada akhirnya Yusuf memimpin bangsa Mesir, yang pada saat waktu itu
menggantikan Raja Firaun. Oleh sebab itu, adik-adik, dari ketiga hal ini kita bisa belajar bahwa yang pertama adalah Yusuf adalah orang yang setia dan bertanggung jawab. Kemudian hal yang kedua adalah Yusuf memiliki kasih dan pengampunan. Dan yang terakhir, Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan dan menuruti perintah-perintah Tuhan. Kak Juan berharap lewat sharing pada hari ini, adik-adik semua bisa sama-sama belajar dari kisah Yusuf, bahwa kita bisa meneladani teladan dari Yusuf itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Terutama contohnya misalnya kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Kak Juan berharap lewat sharing Kak Juan pada hari ini, adik-adik semua bisa merasa terberkati. Oke adik-adik? Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik yuk kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada kesempatan hari ini kami bisa belajar tentang kisah Yusuf. Kiranya Tuhan keteladanan dari Yusuf bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap kami yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Engkau saja Tuhan terus menjamah, melindungi hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, jadi Kak Juan mau kasih ayat hafalan untuk hari ini. Ayat hafalan yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 17 yang berbunyi, inilah perintahku, kasihlah seorang akan yang lain. Oke adik-adik, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di ibadah online Super Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.